Adam ini terakhir kali memposting pada hari Rabu tanggal 27 September tahun 2023. Lalu di postingan itu terlihat ada beberapa gambar dan juga video yang memperlihatkan kalau Adam ini sedang berada di daerah Machu Picchu yang terletak di Peru. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke geng, hari ini pembahasan kita cukup menarik nih. Kita bakal ngebahas soal dunia selebriti tapi dari sisi yang kelamnya. Kalau selama ini kita tahu ya, banyak selebriti, orang-orang terkenal yang kehidupannya jadi stres gara-gara kesibukan atau mereka ngikutin lifestyle yang terlalu tinggi. Karena seperti yang kita tahu, nggak semua selebriti pendapatannya itu besar. Otomatis pendapatan dibandingkan dengan gaya, dibandingkan dengan income itu nggak imbang. Jadilah banyak selebriti yang akhirnya terjerumus ke dunia hitam demi memenuhi lifestyle-nya tadi. Salah satu hal, kita berkaca dari yang terjadi di Indonesia aja. Banyak kasus-kasus selebriti yang menjadi wanita bookingan atau prostitusi. Ya disebutnya prostitusi artis gitu, yang harganya gila-gilaan. Terus ada juga yang pada akhirnya semua itu mereka lakukan supaya mendapatkan income yang lebih besar, lebih praktis, dan memenuhi hasrat mereka untuk bergaya. Lalu juga ada selebriti yang kehidupannya terlalu sibuk nih. Dia benar-benar bekerja keras, ngambil semua pekerjaan, tapi ujung-ujungnya membutuhkan doping supaya tubuhnya itu jauh lebih kuat, alias nggak kenal capek. Nah biasanya selebriti yang seperti ini akan terjerumus ke dunia narkoba. Ada juga yang stres, akhirnya pelariannya juga narkoba. Tetapi hari ini gue pengen ngebahas nih dengan kalian tentang kejadian selebriti yang memanfaatkan ketenaran mereka untuk menyembunyikan bisnis haram mereka. Selebriti ini merupakan seorang tiktokers asal Inggris. Namanya itu adalah Modo Adams. Modo Adams ini sebenarnya cukup terkenal. Income dia dari entertain itu cukup besar. Tetapi entah apa yang membuat dia kayak nggak puas. Akhirnya dia menjadi seorang penyelundup kokain dari negara Peru. Di kasusnya nggak main-main. Padahal nih ya, Modo Adams ini cukup disenangi oleh para fansnya. Dan gak ada yang menyangka kalau dia akhirnya terjerumus ke dalam dunia narkoba. Jadi bandar pula, jadi penyelundup pula. Gila banget. Nah lalu nanti kita bakal ngebahas juga beberapa selebriti tanah air yang juga ikut terjebak ke dalam dunia narkoba. Yang lebih tepatnya menjadi seorang pengedar besar. Jumlahnya cukup banyak. Dan akhirnya tersandung kasus hukum karena profesi mereka tersebut. Nanti kita bahas secara lengkap. Oke, langsung aja kita bahas satu persatu nih kasusnya di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Oke, untuk kasus yang pertama kita fokus dulu kepada Modo Adams. Siapa Modo Adams? Modo Adams, dia ini adalah seorang pria kelahiran 1995. Adams ini lahir di daerah Gambia, Afrika Barat, lalu dia menjadi imigran bersama keluarganya ketika dia masih kecil. Ketika dia menjadi imigran, tepatnya di Inggris, dia ini tinggal di lingkungan masyarakat dengan status ekonomi menengah ke bawah. Ya bisa dikatakan dia tuh susah hidupnya zaman dulu. Terus ditambah lagi karena dia ini orang kulit hitam, dia itu harus menerima perlakuan rasisme dari orang-orang yang ada di Inggris. Terus dia pernah bersekolah di Langdon School yang terletak di East Ham. Dan selama sekolah dia menjadi siswa yang cukup populer karena memiliki skill sepak bola. Ya layaknya orang-orang kulit hitam lain yang ada di Inggris, jadi jago sepak bola. Namun sayangnya nih geng, pendidikan dia harus terhenti ketika dia berumur 15 tahun karena faktor ekonomi. Dan di saat itu dia memilih untuk bekerja sebagai seorang barber atau tukang cukur. Terus dia punya bakat lain yaitu di dunia modeling dan juga acting. Sehingga
Sehingga dia akhirnya bergabung dengan agensi lokal yang menyalurkan talent-talent seperti dia. Secara perawakan, badan dia emang bagus banget. Ya layaknya orang kulit hitam lah, genetiknya tuh emang udah bagus, berbentuk gitu. Nah di saat itu, karir Adam tiba-tiba melejit karena memang penampilannya yang sangat memukau, dia bisa jadi bintang iklan sekaligus menjadi model untuk foto majalah. Nah lalu seperti orang kulit hitam lainnya, biasanya mereka itu jago nyanyi, jago dance. Nah Adam ini juga sama, dia bisa nyanyi, bisa ngedance. Dan kebetulan banget di era digital muncullah sosial media TikTok, yang mana Adam melihat, wah ada kesempatan nih untuk menyalurkan bakat atau menyalurkan hobi di sana. Dan ternyata ketika Adams memposting dia menyanyi terus ngedance, TikToknya itu jadi terkenal, jadi banyak followersnya. Dia bahkan juga merambah menjadi seorang komedian atau sering mengupload lelucon-lelucon di TikToknya. Dan di saat itu banyak orang yang suka sama dia. Akhirnya followers dia di TikTok itu mencapai ratusan ribu. Nah semenjak namanya naik di TikTok, tiba-tiba banyak nih brand-brand yang mau bekerja sama dengan dia. Dan dia banyak mendapatkan kontrak sponsor, endorse, dan lain-lain lah. Lalu hal tersebut membuat dia semakin kaya. Dan menurut sebuah sumber, estimasi kekayaan bersih yang dimiliki oleh Adams itu sekitar 300.000 USD. Atau kalau misalkan kita convert ke rupiah itu mencapai 4 miliar rupiah. Lalu kemudian setelah terkenal, dia memiliki julukan nih yang diberikan oleh para fansnya, yaitu Boy Who Live, yang dia jadikan sebagai username di akun sosial medianya. Lalu selayaknya bule-bule di luar sana lah, pas udah dewasa, udah mulai mandiri dan maunya tinggal pisah dari orang tuanya. Di saat itu, Adams yang tadinya tinggal bersama orang tuanya yang ya hidupnya sederhana, pas-pasan gitu, karena dia udah mulai naik finansialnya, dia memilih untuk menyewa sebuah apartemen di pusat kota, yang mana itu kehidupannya cukup mahal di sana. Dan ketika itu Adams hidup bersama sang pacar. Di Instagram pribadinya, dia itu sering memposting foto-foto dia yang sedang berpose. Dan kalau kalian lihat nih geng ya, memang dia ini ya perawakannya seperti seorang model profesional. Ya cocok banget lah, istilah katanya tuh fotogenik gitu. Nah sementara itu untuk akun TikToknya, gara-gara kasus ini nih, sekarang TikToknya jadi hilang. Jadi gue udah sempet nyari nih akun TikToknya dia, pengen lihat postingan dia kayak apa, tapi sayangnya sudah hilang. Ya mungkin bisa jadi di suspend, atau mungkin memang dia deaktif kali ya. Dia mendelete sementara akun TikToknya gara-gara kasus ini. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan kronologi ketika Adams ini ditangkap. Dari akun Instagram pribadinya, terlihat nih, Adam ini terakhir kali memposting pada hari Rabu tanggal 27 September tahun 2023. Lalu di postingan itu terlihat ada beberapa gambar dan juga video yang memperlihatkan kalau Adam ini sedang berada di daerah Machu Picchu yang terletak di Peru. Machu Picchu atau Machu Picchu kali ya. Koreksi gua kalau misalkan gua salah dalam pengucapan, oke? Lalu, menurut beberapa sumber, Adam ini sudah berada di Peru itu sejak tanggal 19 September tahun 2023. Dan dia sudah kesana itu untuk yang kedua kalinya dalam 1 tahun ini. Dan dia selama di Peru itu menghabiskan kurang lebih ya seminggu lebih lah gitu, kayak 11 harian. Dan selain ke Machu Picchu, dia ini juga sempat mendatangi kota Cusco yang ada di Peru. Kota Cusco ini memang dikenal sebagai kota narkoba. Banyak orang yang bertanya-tanya, ini ngapain si Adams ini datang ke kota Cusco? Ya apa dia di sana ada saudara atau memang pengen liburan? Tapi kan liburan di sana kayak kurang cocok aja gitu. Aneh gitu loh perjalanannya. Cusco ini dikenal sebagai tempat yang sering dikunjungi oleh kurir narkoba terkenal yang bernama Michaela McCollum dan juga Melissa Ray, sebelum akhirnya dua orang ini tertangkap di tahun 2013 di Bandara Internasional Jorge Chávez. Nah jadi kemungkinan besar nih geng ya, ketika Adams datang ke Cusco, banyak orang yang mencurigai dan dia akhirnya dibuntuti nih, diperhatikan setiap gerak-geriknya dan selalu dipantau nih, ngapain ada bule dari Inggris atau warga negara Inggris datang ke kota yang penuh dengan narkoba. Nah itu jadi pertanyaan. Lalu, singkat cerita pada tanggal 30 September tahun 2023, Adams ini check out dari hotelnya yang berada di daerah Miraflores. Nah, Miraflores ini adalah sebuah distrik mewah yang berada di pantai Pasifik. Nah, setelah dia check out dari hotel, Adam ini terlihat membawa sebuah koper dan dia langsung menuju ke bandara. Dan sesampainya di bandara, terlihat dia ini kayak santai-santai aja, tenang-tenang aja, dia langsung check in untuk penerbangan menuju ke Paris. Lalu, belum selesai Adam ini melakukan check in, tiba-tiba
tiba-tiba dia diberhentikan oleh beberapa petugas bandara yang sudah sempat meng-X-ray atau men-scan koper yang dia bawa. Entah apa yang dipikirkan oleh Adam di saat itu. Dia dengan tenang dan berani-beraninya membawa barang haram di dalam kopernya. Nah, ketika petugas bandara menemukan ada hal yang janggal di dalam kopernya, petugas bandara langsung sergap menangkap dia. Dan di saat itu petugas bandara langsung memeriksa isi kopernya dan benar aja, di dalam kopernya tersebut ada narkoba jenis kokain yang cukup banyak. Di dalam video terlihat Adam ini kayak ya pelangap-pelongo, seolah-olah kaget dan dia pura-pura kayak nggak tahu, pura-pura kayak orang kejebak di saat itu. Tanpa berpikir panjang lagi, petugas bandara langsung membawa Adams ini ke kantor polisi. Sesampainya di kantor polisi, dia udah nggak bisa ngelak karena polisi punya cara tersendiri untuk membuat Adams ini mengaku. Nah, pada akhirnya Adam mau tidak mau mengakui perbuatannya. Dia memang melakukan perjalanan ke Peru untuk menyelundupkan narkoba jenis kokain. Wah, gila sih. Padahal karirnya udah mantep banget, udah mulus banget, tiba-tiba harus terjerumus ke dalam dunia narkoba. Se va a hacer el pesaje de la sustancia encontrada en su equipaje de bodega. Como podemos observar, tiene 2 kilos 933 gramos. Ya se va a hacer el registro corporal, ¿ya? Se puede poner de pie, sáquense anillos, collares, correa, aquí. Nah, ketika ditangkap, dia langsung bilang kalau dia menyesal atas perbuatannya. Tapi menurut pengakuan dia ini nggak tahu berapa banyak jumlah kokain yang dia bawa di dalam kopernya. Karena ya menurut pengakuan dia ini cuma kurir. Dia cuma diminta untuk membawa kokain tersebut. Jadi dia tidak tahu menahu soal kepemilikannya, berapa jumlahnya, dan bakal dikemanain. Nah, dia itu cuma sebagai kurir. Jadi kalau udah nyampe dia dibayar, kurang lebih kayak gitu. Adams juga mengklaim kalau dia tidak tahu siapa yang menyuruh dia atau siapa orang di balik ini semua. Yang jelas di saat itu Adams mengatakan dia sedang butuh uang. Dia hanya ingin dibayar. Hubungan dia dengan si bandar itu hanya sebatas lewat dunia maya aja, belum pernah langsung ketemu. Jadi dia ini bukan seorang pecandu atau pengguna narkoba dan juga bukan seorang bandar atau pemilik narkoba tersebut. Lalu setelah diperiksa oleh pihak kepolisian, ternyata diketahui Adams ini menyelundupkan kokain senilai 300.000 pound sterling atau setara dengan lebih dari 5 miliar rupiah. Wow, gila nggak tuh? Kekayaan dia aja tuh baru 4 miliar. Yang dia selundupkan di dalam koper jumlahnya lebih daripada kekayaan yang dia punya. Lalu, pemberitaan tentang tertangkapnya Adams ini akhirnya menyebar, terutama di media-media Peru. Dan media Peru mengatakan kalau Adams itu bekerja sebagai keledai yang ditugaskan untuk mengangkut kokain antar negara, yang kemudian dari hasil tersebut dia akan mendapatkan sebagian dari keuntungan yang didapatkan dari penjualan kokain itu, atau kurang lebih sebutannya tuh sharing profit. Jadi dia dapat persenan. Di Peru sendiri harga kokain tuh bisa dikatakan nggak mahal-mahal banget, yaitu 1 kilogramnya dinilai sebesar 3.000 pound sterling atau 57 juta rupiah. Nah, tetapi ketika kokain itu sudah masuk ke Eropa, harganya bakal meledak naiknya. Jadi bakal mahal banget, dan setiap kurir akan dibayar sebesar 5.200 sampai dengan 6.000 pound sterling atau setara dengan 100 juta rupiah hingga 115 juta rupiah per pengiriman kalau dia berhasil. Lalu udah gitu, semua biaya ketika si kurir ini datang ke Peru dan juga balik lagi itu ditanggung semuanya. Tiket pesawat, hotel, makan, pokoknya terima beres. Yang penting pasang badan, berani untuk melakukan perjalanan dengan menenteng narkoba tersebut. Kalau dilihat dari cara Adam menghadapi masalah ini, pihak kepolisian Peru mengatakan kemungkinan Adam ini sudah pernah berhasil nih menyelundupkan narkoba dari Peru ke negaranya. Karena nggak mungkin nih dia datang untuk kedua kalinya ke Peru. Yang otomatis berarti dia pernah berhasil sebelumnya, jadinya dia mengulang tindakan ini lagi. Karena merasa cara yang dia lakukan itu aman. Lalu apa yang membuat Adam ini akhirnya terjun ke dunia kelam menjadi seorang penyelundup narkoba? Apakah kurang uangnya? Nah, ternyata usut punya usut nih, Adam itu mengalami kesulitan finansial gara-gara terdampak pandemi COVID kemarin. Pendapatan dia tuh berkurang drastis. Dia yang tadinya hidup bergelimangan harta, tiba-tiba harus hidup pas-pasan dengan sisa tabungannya. Karena ya pekerjaannya tuh udah bener-bener sepi. Udah gitu, banyak influencer-influencer baru atau banyak model-model baru
baru yang sudah bermunculan dan lebih populer dari dia, lebih bagus dari dia, dan followersnya lebih banyak dari dia. Jadi dengan kata lain dia kalah saing di dalam industri entertainment. Adams juga mengatakan kalau dia sudah tidak kuat sebenarnya menjaga lifestyle dia dengan begitu mewah, harus tampil mentereng terus di depan semua orang, sementara pendapatannya nggak cukup. Jadi untuk bisa tetap berada di posisi tersebut, dia harus mendapatkan uang yang banyak walaupun menghalalkan segala cara. Dan untuk pertama kali dia bisa terjerumus ke dalam bisnis hitam ini, itu gara-gara dia dihubungi oleh seseorang yang mengatakan kalau ingin mengajak kerjasama Adam dengan membayar sebesar 5.000 pound sterling atau setara dengan 90 jutaan per projectnya. Dan di saat itu Adam benar-benar tergiur karena ya tanpa modal, dia cukup bawa badan aja bisa sambil jalan-jalan ke Peru, semuanya dibayarin. Jadi menurut dia ini adalah hal yang sangat mudah. Ditambah lagi dia kan seorang public figure, jadi nggak akan terlalu dicurigai. Adam juga diyakinkan oleh para bandar ini dengan mengatakan perjalanan Adam akan di cover atau akan aman lah, ada backingannya. Ditambah lagi jenis koper yang digunakan itu adalah koper yang tidak akan terbaca oleh X-ray. Jadi nanti ada selipan tempat menaruh kokain di dalam kopernya. Jadi semuanya benar-benar sudah diset, benar-benar aman. Penawaran ini pertama kali Adam terima dan dia langsung setuju pada tanggal 19 September tahun 2023. Jadi benar-benar baru aja. Tanpa berlama-lama, para bandar ini langsung mengirimkan Adams di hari itu juga. Nah lalu karena udah apes, dia udah ketangkap, dan untuk saat ini Adams sudah dijebloskan ke dalam penjara, dan untuk sementara dia ditempatkan di sebuah penjara yang berada di daerah Callao, yaitu sebuah kota pelabuhan di dekat kota Lima, Peru. Nah untuk saat sekarang ini karena kasusnya masih baru banget, dia lagi nunggu persidangan, geng. Lalu pihak kepolisian sana itu menawari Adams untuk bisa menjalani sidang yang jauh lebih cepat. Jadi nanti proses hukumnya juga jauh lebih cepat. Di saat itu Adams diharuskan untuk mengakui semua kesalahannya sehingga dia bisa mendapatkan keringanan hukum. Adams menerima tawaran tersebut, tapi yang namanya polisi udah pasti nggak mau nerima gitu aja. Pengembangan kasus juga harus dilakukan. Dengan mengakunya Adams sebagai seorang penyelundup narkoba, maka polisi juga meminta data-data orang-orang yang terlibat di dalam kasusnya si Adams ini. Jadi kurang lebih semua nama bandarnya dan juga para penampungnya gitu ya, itu harus diberikan oleh Adams. Beruntungnya Adams, dia berada di negara yang masih mentolerir gitu ya persoalan narkoba. Mau seberat apapun tetap masih aman. Coba kalau misalkan dia tertangkap di Indonesia, udah pasti hukuman mati. Nah Adams di Peru akhirnya melewati persidangan dan dia divonis hukuman 6 tahun 8 bulan penjara dan harus membayar denda sebesar 10.000 soles. Soles apa sols gitu bacanya, yang jelas itu mata uang Peru, dan jika dikonvert menjadi rupiah itu sekitar 40 juta doang. Nah udah gitu dia dideportasi dan tidak boleh datang ke Peru selama 15 tahun setelah bebas dari penjara nanti. Wah ini cuma 6 tahun, berarti Adams kalau misalkan dia bisa bayar denda, bisa bayar uang jaminan, ya paling dia di penjara cuma setahun doang. Jadi benar-benar ringan. Makanya di negara Latin sana para pengedar-pengedar narkoba besar itu berjamur. Kartel-kartel benar-benar banyak ya karena hukumnya tidak terlalu kuat persoalan tentang obat-obatan terlarang ini. Nah lalu berita tentang ditangkapnya Adams ini membuat orang-orang terdekatnya termasuk keluarga, teman, serta fansnya itu benar-benar kaget. Banyak yang gak percaya kalau Adams melakukan hal tersebut. Nah lalu banyak yang mengkritik soal otoritas Peru yang memperlakukan Adams dengan kasar. Dan para fansnya bilang ya ini gak adil buat Adam. Dan mereka meminta otoritas Peru untuk membebaskan Adam atau justru mengekstradisi Adam kembali ke Inggris. Keluarganya yang shock banget gitu ya, itu gak menyangka kalau Adams akan terjerumus ke sana, dan mereka tidak pernah mengetahui kalau Adams ini punya background yang berhubungan dengan para pengedar narkoba, dan mereka berharap Adams bisa kembali dalam kondisi yang baik ke negaranya Inggris. Tapi geng, ada satu hal nih yang membuat keluarga Adams ini was-was. Penjara di Peru itu isinya orang-orang beringas semua. Karena banyak geng member atau penguasa-penguasa kartel di sana itu berada di dalam penjara. Yang bahkan mereka mengendalikan kontrol untuk penjualan narkoba mereka dari dalam penjara. Nah, jadi bisa dikatakan selama Adams berada di dalam penjara di Peru, itu dia seperti berada di dalam neraka. Dia bakal menghadapi hal-hal pahit setiap harinya.
semuanya. Ditambah lagi, sipir penjara atau kepala penjara yang bertugas itu semuanya rata-rata adalah petugas yang korup. Mereka nggak segan-segan melakukan tindakan kekerasan juga. Dan atas kejadian ini, Adams banyak kehilangan fans. Dia di-unfollow oleh para fansnya. Dan bahkan agensi yang menaungi Adam itu langsung memecat Adam secara sepihak. Nah, itu dia geng, kisah dari Adams yang mana sebenarnya karirnya cukup mulus gitu ya. Ya tapi karena pandemi, finansialnya jadi menurun. Sementara dia harus mempertahankan kehidupan dia yang mentereng. Lifestyle dia yang dikenal oleh orang itu ya serba cukup, serba ada gitu. Ya namanya kehidupan gak ada yang tahu ya. Andai aja Adams ini berbesar hati, dia nggak gengsi gitu, dia jujur terhadap semua orang, memperlihatkan apa adanya dia gitu ya. Harusnya dia tidak perlu untuk melakukan tindakan sejauh ini. Sampai menjadi seorang penyelundup narkoba. Itu jauh banget gitu. Dari seorang influencer yang baik-baik aja, punya banyak fans, tiba-tiba masuk ke dalam dunia hitam sebagai penyelundup narkoba. Oke, ngomong-ngomong soal selebriti seperti Adams ini yang menyelundupkan narkoba. Sudah banyak di Indonesia selebriti-selebriti yang banting setir ke dunia hitam. Baik itu prostitusi, ada yang jadi perampok, bahkan ada juga yang sama seperti Adams, yaitu berhubungan dengan narkoba. Nah, sekarang kita bahas nih salah satu selebriti Indonesia yang bernama Steve Emmanuel yang menyelundupkan kokain dari Belanda. Steve Emmanuel, gue yakin banget kalian gak asing dengan wajah selebriti yang satu ini. Dia ini adalah seorang aktor yang sering sekali mewarnai layar kaca Indonesia. Dia terlibat dengan sebuah kasus yang berhubungan dengan narkoba. Jejak karir Steve Emmanuel ini cukup mentereng, cukup keren. Dia ini adalah seorang aktor dan juga model kelahiran 17 Oktober tahun 1983. Steve itu sudah menikah. Dia memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Darren Sterling. Dari hasil pernikahannya dengan seorang artis juga yang bernama Andi Soraya. Dia sempat membintangi beberapa sinetron dan juga film. Nah lalu sayangnya nih ya, karirnya Steve ini harus berakhir di penjara gara-gara suatu hari dia itu dicepuin. Ada yang ngasih tahu kalau dia membawa sebuah barang yang mencurigakan ketika dia pulang dari Belanda. Kejadian ini terjadi pada tanggal 11 September tahun 2018 sekitar pukul 11.00 siang. Dari informasi oleh seorang cepu atau informan inilah akhirnya pihak kepolisian mulai mengintai gerak-gerik dari Steve Emmanuel. Di saat itu anggota Sat Narkoba Tim Sus 3 Polres Metro Jakarta Barat melakukan pengintaian terhadap Steve yang terlihat naik taksi online dari Bandara Soekarno-Hatta kemudian melewati daerah Tomang. Tapi di saat itu karena arus lalu lintas sedang sangat ramai dan taksi itu juga melaju dengan cukup cepat gitu ya, gesit banget, akhirnya petugas Sat Narkoba di saat itu kehilangan jejak Steve Emmanuel dan itu merupakan kali terakhir pihak kepolisian melihat Steve Emmanuel. Lalu setelah itu, pengintaian terhadap Steve itu membutuhkan waktu hampir 3 bulan karena pihak kepolisian tidak bisa menemukan keberadaan Steve. Pihak kepolisian di saat itu berusaha untuk mencari lokasi tempat tinggal Steve yang terletak di kondominium Kintamani, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dan pada tanggal 21 Desember tahun 2018, Steve digerebek oleh pihak kepolisian di tempat tinggalnya itu. Pihak kepolisian di saat itu menggeledah tempat tinggal Steve. Lalu di saat pihak kepolisian sedang sibuk menggeledah, Steve terlihat seperti ingin membuang sesuatu. Lalu kemudian seorang polisi yang bernama Ibtu Marganda Siahaan mencoba untuk mendekati Steve dan ternyata di tangan Steve ditemukan ada sebuah barang bukti berupa satu alat hisap narkotika jenis kokain yang bernama Bullet. Karena menemukan satu barang bukti ini, pihak kepolisian melanjutkan penggeledahan dan di saat itu pihak kepolisian menemukan barang bukti lain berupa satu botol kaca yang berisi narkotika jenis kokain. Dan kokain yang dimiliki oleh Steve itu seberat 92,04 gram beserta dengan alat hisapnya. Ternyata benda tersebut dibawa oleh Steve dari Belanda secara hand carry dengan total berat sebanyak 100 gram. Nah, lalu Steve langsung diringkus dan dibawa ke kantor polisi. Di saat itu dilakukanlah interogasi. Ternyata menurut pengakuan Steve, dia itu udah pakai kokain dari tahun 2008, geng. Dan dia sering sekali berangkat ke Belanda untuk membeli kokain dari Belanda. Karena menurut dia, kokain yang ada di Indonesia itu kualitasnya nggak bagus.
yang benar-benar pemain lama nih. Dan ketika ke Belanda, dia sering membeli kokain jenis hidroklorida. Menurut dari hasil lab, memang dikatakan kokain jenis hidroklorida ini itu cukup bagus dan murni tanpa ada campuran. Jadi beda dengan di Indonesia yang sudah dicampur dengan obat-obatan sehingga dengan cepat merusak tubuh. Dan kokain hidroklorida dikatakan itu memiliki kelarutan yang sangat bagus dan efeknya akan membuat si pemakainya ini jadi euforia, yaitu jenis stimulan yang bisa merasakan kesenangan. Dan narkoba jenis kokain ini akan membuat si pemakainya jadi edik lalu harus terus memakai barang itu. Kalau enggak, si pemakainya bisa depresi bahkan sampai jadi paranoid. Jadilah di saat itu Steve ini hanya tertuduh sebagai pemakai, bukan seorang pengedar. Jadi untuk hukumannya tidak seberat seorang pengedar. Setelah ditangkap, Steve harus melalui beberapa persidangan dan sidang perdana Steve terkait kepemilikan narkoba itu dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 21 Maret tahun 2019. Dan jaksa penuntut umum memvonis Steve Emmanuel melanggar pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun atau maksimal seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Tetapi ada dalam kondisi ini barang bukti yang dibawa oleh Steve itu nggak terlalu banyak. Lalu setelah mendengarkan vonis tersebut, Steve dengan kuasa hukumnya itu mengajukan nota keberatan alias eksepsi. Nah tapi sayangnya eksepsi yang diajukan oleh Steve itu ditolak di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dan di saat itu kuasa hukum Steve bernama Jaswin Damanik mengatakan pasal yang disangkakan kepada Steve itu salah atau keliru. Karena menurut dia Steve ini bukan pengedar tetapi hanya seorang pengguna. Dari barang bukti yang ditemukan di kediaman Steve itu jumlahnya hanya beberapa gram aja. Nah seharusnya Steve ini dikenakan pasal pemakai atau pengguna bukan pengedar. Karena memang ya geng, kalau gue baca-baca gitu ya, untuk membedakan mana pemakai dan mana pengedar itu bisa dilihat dari jumlah barang buktinya. Biasanya kalau cuma 0,5 gram, barang bukti berupa narkotika tersebut akan masuk ke dalam kategori pengguna dan si tersangkanya biasanya direhab. Tetapi kalau barang buktinya itu 1 gram atau lebih, biasanya si pemilik akan diproses hukum karena takutnya walaupun ya nggak terlalu banyak-banyak amat, tetapi bisa aja nantinya dia mengaku sebagai pengguna padahal dia adalah seorang pengedar atau pengecer gitu. Makanya dia harus mendapat proses hukum. Nah lalu berdasarkan bukti kalau Steve bukanlah pengedar, membuat dia divonis berdasarkan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan dijatuhi hukuman 13 tahun penjara serta didenda sebanyak 1 miliar rupiah atau subsidiar 6 bulan kurungan. Nah, banyak pelajaran yang kita bisa ambil ya dari dua kasus ini, geng. Kalau di kasus pertama, itu dia sampai jadi pengedar dengan jumlah barang bukti yang begitu banyak, otomatis nih ya, hukumannya bakal sangat berat. Dan juga di cerita pertama yang melibatkan si Adam, dia itu terdorong untuk menjadi seorang penyelundup narkotika gara-gara lifestyle, gara-gara kedorong kehidupan yang terlalu mewah, terlalu tinggi. Akhirnya hal tersebut memaksa dia harus bergelut dengan dunia hitam narkoba. Nah, kalau misalkan di kasus kedua yang terjadi pada Steve Emmanuel, ini bukan tentang lifestyle yang ketinggian, tapi lebih kepada berawal dari pergaulan yang salah sehingga ketagihan dan akhirnya menjadi seorang pecandu. Kenapa gue bilang pecandu? Karena makanya sudah dari tahun 2008. Wah, gila banget.